Hai StudyMates, kembali lagi bersama your study partner Let's Study Nana. Hari ini kita akan belajar tentang benar atau salah. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh BDIPT Infomedia Nusantara. Sebelumnya, kita perkenalan dulu ya, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, aku Ana Kurniawati, biasa dipanggil Nana. Aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Airlangga, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2023. Nah, aku nih lolos menggunakan jalur SNBT dengan nilai skor kemampuan baca dan menulis atau PBM 651, literasi bahasa Indonesia 603, dan literasi bahasa Inggris 629. Saat SMA, aku berasal dari kelas IPA yang kemudian linjur ke Sosum. Aku juga pernah mengikuti Olimpiade Bahasa Indonesia dan berhasil meraih medali emas. Selain itu, aku juga aktif mengikuti berbagai macam perlombaan di bidang kepenulisan. Dan aku juga pernah menjadi penulis sekaligus sutradara di Lomba Jawa Pos. Dan hingga saat ini, dari 2018, aku masih menjadi penulis di berbagai macam platform. Aku juga telah menerbitkan beberapa karya seperti novel, cerpen, dan juga buku. Oke, sepertinya perkenalannya udah dulu ya. Sekarang kita langsung ke materi. Let's go! Kalau menurut KBBI, benar artinya sesuai sebagaimana adanya, atau seharusnya, dan dapat dipercaya atau cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Dan sebuah pernyataan dapat dikatakan benar ketika sesuai dengan informasi yang terkandung dalam suatu teks atau bacaan. Sedangkan salah dalam KBBI itu artinya tidak benar atau tidak betul. Dan pernyataan dapat dikatakan salah ketika pernyataan tersebut tidak tepat dengan informasi yang terkandung dalam suatu teks atau bacaan. Dan untuk menentukan benar atau salahnya suatu pernyataan, kita perlu menganalisis setiap pernyataan yang ada dan mencocokkannya dengan teks. Selanjutnya, ada langkah-langkah ketika mengerjakan soal benar atau salah. Ada 4 langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pahami terlebih dahulu apa yang ditanyakan. Jadi, sebelum membaca teks, kita lebih baik membaca pertanyaan terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan begitu kemudian kita akan memahami soal tersebut menanyakan pernyataan yang benar atau yang salah. Dan yang kedua, temukan kata kunci atau kata yang unik sehingga dapat mempermudah kita dalam menemukan informasi tersebut. Ketiga, lakukan scanning, yaitu teknik membaca, memindai, di mana mencari kata kunci yang telah kita temukan tadi, kemudian cocokkan dengan pilihan jawaban. Dan yang terakhir, analisis tiap pilihan jawaban. Selanjutnya, untuk menguji kepahaman kalian, yuk kita kerjakan latihan soal berikut ini. Let's go! Nah, di sini terdapat suatu bacaan yang tidak cukup panjang, tetapi kita perlu baca soalnya terlebih dahulu ya. Soal yang pertama, berdasarkan paragraf 1, kalimat di bawah ini yang benar adalah StudyMates dapat pause video ini agar lebih nyaman ketika membacanya. Dan jika sudah, dapat kembali memutar videonya ya. Bagaimana? Apakah sudah? Kalau sudah, yuk kita bahas. Paragraf 1 ini berisi, akson adalah penjuluran panjang yang keluar dari badan sel. Fungsinya untuk menghantarkan rangsangan dari badan sel ke neuron yang lain. Akson memiliki selubung sebagai pembungkus. Nah, selubung akson ini terdiri dari sel Schwann. Selubung bagian dalam sel Schwann yang langsung melapisi akson disebut selubung mielin. Selubung ini merupakan lapisan lemak, sedangkan selubung akson bagian luar sel Schwann disebut neurolema. Kita langsung analisis tiap pilihan jawaban ya, StudyMates. Pilihan jawaban A, selubung mielin terdiri dari sel nukleus. Berdasarkan paragraf 1, kalimat keempat yaitu selubung akson terdiri dari sel Schwann, bukan sel nukleus. Jadi, jawaban A tidak tepat, karena bukan merupakan pernyataan benar. Kita beralih ke pilihan jawaban lainnya ya.
Pilihan B, selubung mielin membungkus akson secara keseluruhan. Sedangkan kalau dalam paragraf 1 itu tidak membahas apakah selubung mielin membungkus akson secara keseluruhan atau tidak, melainkan dibahas dalam paragraf kedua, kalimat ketiga, yaitu selubung mielin tidak membungkus akson secara keseluruhan. Jadi, pilihan jawaban B juga tidak tepat. Hanya tersisa satu pilihan jawaban. Mungkinkah yang ini benar? Kita cek dulu ya. Pilihan C, selubung mielin merupakan lapisan lemak. Berdasarkan kalimat ke-6 paragraf 1, selubung mielin merupakan lapisan lemak. Jadi, jawaban ini benar. Kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Berdasarkan paragraf kedua, pernyataan di bawah ini yang salah adalah. Nah, sekarang kita ganti baca paragraf kedua ya. Yuk. Studymates dapat kembali pause video ini agar membacanya menjadi lebih nyaman. Dan jika sudah, dapat kembali memutarnya ya. Bagaimana? Apakah sudah? Jika sudah, yuk kita bahas. Sekarang, aku bakal membaca paragraf kedua ya. Paragraf kedua. Selubung mielin berfungsi sebagai pelindung dan juga memberi nutrisi pada akson. Sel Schwann membantu regenerasi akson yang rusak. Selubung mielin tidak membungkus akson secara keseluruhan. Bagian atau titik pada akson yang tidak terbungkus selubung mielin disebut nodus Ranvier. Nodus ini berfungsi mempercepat rangsangan neuron. Sekarang kita langsung analisis pilihan jawaban ya. Pilihan A, akson berfungsi sebagai pelindung dari selubung mielin. Jawaban A merupakan pernyataan salah karena berdasarkan kalimat pertama dalam paragraf kedua, selubung mielin ini berfungsi sebagai pelindung dan juga memberi nutrisi pada akson, bukan malah sebaliknya. Nah, baru pertama kita sudah menemukan jawaban yang tepat. Gimana nih? Kita cek juga ya pilihan jawaban yang tersisa. Pilihan B, sel Schwann membantu regenerasi akson yang rusak. Jawaban B merupakan pernyataan benar. Karena berdasarkan kalimat kedua, sel Schwann membantu regenerasi akson yang rusak. Dan pilihan terakhir, C, nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat penyebaran rangsangan neuron. Menurut kalian ini benar atau salah? Ini benar ya, karena terdapat dalam kalimat terakhir paragraf kedua. Jadi, yang merupakan pernyataan yang salah berdasarkan paragraf kedua adalah A, akson berfungsi sebagai pelindung dari selubung mielin. Selanjutnya, kita beralih ke latihan soal terakhir. Yuk. Berdasarkan bacaan di atas, di bawah ini yang merupakan pernyataan salah adalah Studymates dapat pause terlebih dahulu video ini agar membacanya menjadi lebih nyaman. Dan jika sudah, dapat kembali memutarnya ya. Gimana? Apakah sudah? Kalau sudah, yuk kita bahas. Sekarang, aku juga bakal ngebacain kalian. Kaktus bisa ditemukan di daerah-daerah yang kering atau gurun. Kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencari air dan memperlebar penyerapan air di dalam tanah. Air yang diserap kaktus disimpan dalam ruang di atasnya. Kaktus juga memiliki daun yang berubah bentuk menjadi duri sehingga dapat mengurangi penguapan air lewat daun. Oleh karena itu, kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Sekarang kita langsung analisis tiap pilihan jawaban ya. Pilihan A, air yang diserap kaktus disimpan dalam ruang di batangnya. Pernyataan ini benar karena terdapat dalam kalimat ketiga. Kita analisis pilihan jawaban selanjutnya ya. Pilihan B, kaktus memiliki akar serabut yang pendek. Pernyataan ini salah karena berdasarkan kalimat kedua, kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencari air dan memperlebar penyerapan air di dalam tanah. Pilihan terakhir, C, kaktus dapat tumbuh dalam waktu yang lama tanpa air. Menurut kalian, ini benar tidak ya? Benar, karena pernyataan ini terdapat dalam kalimat terakhir. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, kaktus memiliki akar serabut yang pendek. Wah, tidak terasa ya. Akhirnya kita sudah tiba di penghujung pembelajaran. Terima kasih kepada BDIPT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini.
Study Mates bisa mempelajari kembali materi e-books, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Study. Kalian juga bisa mendukung Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Study. Selain dengan donasi dalam berbentuk uang, Anda bisa membantu kami untuk membagikan platform Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda. Serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study. Thank you for watching and see you in next video. Bye-bye!